malam ini pada malam ini kita pembahasan tentang organisasi kepemudaan. Dalam organisasi kepemudaan itu ada 3 yang pokok utama, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kita bahas pada malam ini tentang ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas dan fungsinya di 3 kepengurusan tersebut menurut Pak Asok. Jadi yang kita lanjutkan tadi tentang organisasi pemuda Dayak. Menurut Pak Asok. Selamat malam Pak Ijang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Organisasi terbentuk tentu ada beberapa syarat. 1. Cinta kepada NKRI. 2. Bhinneka Tunggal Ika, karena adalah ideologi ya. Negara punya undang-undang khusus tentang mengatur organisasi kepemudaan dan OKP lainnya. Dan hari ini juga pada tanggal 10 bulan 9 2020 di Bengkayang ada pelantikan Ketua DPC Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang dan dilantik oleh Ketua DPD Pemuda Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Nah, hal ini tentu mendorong organisasi lainnya agar sinergi. Karena ini tidak gampang kan. Sistemnya harus tertata dengan baik. Strukturnya juga baik. Ada ketua, ada sekretaris dan bendahara, dan ada biro-biro lainnya. Nah, tentu saya sebagai salah satu aktivis Aliansi Masyarakat Akar Rumput Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik dengan adanya organisasi pemuda Dayak pada hari ini dilantik sekaligus pengukuhan. Nah, bagaimana ini berjalan dengan baik? Tentu ketua, sekretaris, dan bendahara punya dedikasi, mencintai organisasinya yang telah terbentuk. Siap. Lanjut. Oke. Tentunya menurut Pak Asok organisasi tersebut sudah memiliki struktur kepengurusan. Dalam struktur kepengurusan pemuda Dayak, selain organisasi, kira-kira menurut Pak Asok apa aja yang akan dikerjakan di dalam organisasi tersebut? Organisasi kepemudaan Dayak ini adalah sayap dari DAD Provinsi Kalimantan Barat, di bawah naungan DAD Provinsi Kalimantan Barat, di mana pembinanya di situ Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Jakio Senior. Nah, disitulah nanti bagaimana organisasi ini berjalan, karena ini bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya. Nah, bagaimana melibatkan pemuda-pemuda Dayak yang saat ini juga tidak kalah saing secara akademisi dan intelektualitas untuk mengembangkan suatu kemampuan, khususnya di dunia modern. Artinya di zaman teknologi, bagaimana pemuda Dayak menguasai IT agar bersaing dengan organisasi lainnya, dan pemuda Dayak juga punya harapan ke depan. Yang paling penting, jaga martabat. Jangan sama sekali terlibat dalam kasus narkoba, itu 1. Yang kedua, tentang kriminal. Tentu memberikan contoh yang terbaik. Karena organisasi terbentuk, ada 3 hal. 1 adalah Surya Negara. Bagaimana anak-anak negara, anak-anak bangsa ini memberikan pencerahan sebagai cahaya, sebagai sinar, menerangkan, memberikan penerang kepada regenerasi lainnya. Itu 1. Yang kedua, Jatinegara. Jatinegara ini adalah para tokoh, baik tokoh politik, tokoh ekonomi, akademisi. Dan ini adalah stakeholder, ya, memberikan contoh secara baik dan mempunyai leadership. Yang ketiga adalah tata negara. Tata negara, bagaimana negara dibentuk? Tentu ada yang menata.
khususnya di bidang pemerintahan selaku presiden. Bagaimana menata negara agar terurus secara administrasi. Hal inilah yang membuat semangat spiritual orang Dayak, pemuda Dayak, agar punya semangat dan ikut serta di dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oke, terima kasih Pak Asok. Sip. Kasih masukan dan sarannya Pak Asok untuk organisasi kepemudaan Dayak di Kabupaten Makayang. Adil Katalino, Bacura Mingka Seruga, Basengat Kak Jubata.